6 sampai ke 8. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-8. Nanti Bapak Ibu akan membaca ayat yang ke-6, saya baca ayat yang ke-7, bersama-sama nanti kita baca ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ke-8. Udah ketemu semua? Udah? Haleluya. Amin. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu terlebih dahulu. 1, 2, 3, ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan Yesus terbukti bangkit dari meninggalnya, ya, itu kan semua heboh, murid-muridnya heboh. Tadinya dia disalib, digantung, dihina, kemudian dikubur, dia mati, dan tahu-tahu Tuhan Yesusnya bangkit. Mungkin kalau kita waktu itu jadi muridnya langsung, mak, sakti nih orang, sakti nih, hebat rupanya si Pak Yesus ini. Nah, karena melihat kesaktiannya itu, terus teringatlah murid-muridnya bahwa memang sebelum-sebelumnya memang Yesus juga sudah sakti, bisa nyembuhkan orang, bisa jalan di atas air, ya kan, bisa kasih makan 5.000 orang cuma pakai 5 roti dan 2 ikan. Satu rupanya nih orang, enggak salah aku ikut dia. Nanti dia ini, si Yesus ini, Pak Yesus ini pasti nanti jadi raja. Itulah pikiran murid-muridnya. Tapi jadi raja bukan raja konsepnya Tuhan, bukan raja pikirannya Tuhan, tapi raja dunia, raja Israel. Nah, Israel waktu itu kan lagi dijajah, ya kan, dijajah oleh Roma. Nah, penderita orang Israel ini dijajah, harus bayar pajak tinggi, ya kan, susah. Waktu itu kehidupannya, perekonomian mereka tuh susah, makanya banyak pemberontakan waktu itu. Yang kaya-kaya adalah raja-raja Roma atau raja yang ditunjuk untuk memerintah Israel, yang itu bukan orang Israel, dan mereka juga tidak bebas menyembah Tuhan waktu itu. Nah, jadi begitu cerita kebangkitan Tuhan Yesus ini viral, gitu ya. Nah, mereka kepengen ini Tuhan Yesus itu melepaskan Israel dari penjajahan Roma, kemudian jadi raja yang hebat. Bayangan mereka tuh seperti Daud, gitu loh. Nah, memulihkan kerajaan Israel yang kaya raya, raja yang hebat, raja yang ditakuti oleh negara-negara lain di dunia. Pokoknya mereka hebat. Nah, kalau rajanya hebat, mereka pasti ikut hebat, pikiran mereka. Makanya sampai mereka tuh berantem, bertengkar. Siapa nanti yang duduk di sebelah kanan Yesus? Kan ada pernah mereka bertengkar gitu kan? Siapa murid yang paling disayang? Siapa nanti yang terbesar di antara murid? Ribut mereka, memperebutkan apa? Kedudukan. Ya, pikirnya bakalan seperti itu Yesus itu. Padahal konsep kerajaan yang dimiliki oleh Allah atau yang diterapkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah konsep kerajaan kekal. Bukan di bumi ini, nanti di langit baru dan bumi baru. Tapi waktu itu muridnya nggak nangkap, ya kan? Murid-murid Tuhan Yesus nggak nangkap, nggak ngerti. Makanya mereka tanya di ayat ke-6, mereka tanya, Tuhan, maukah engkau pada waktu ini, sekarang ini, memulihkan kerajaan bagi siapa? Bagi Israel, bukan bagi Tuhan. Nah, bagi Israel, konsep mereka nggak searah sama
pikir mereka adalah kesejahteraan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia. Balik lagi seperti zaman Daud dulu, yang enak sekali, yang aman dan nyaman sekali, ya kan? Nah, padahal bukan itu, Bapak Ibu. Nah, kita sekarang ini juga sering terbelenggu, terpenjara dengan konsep ini. Ya, kita menganggap kalau ikut Tuhan, nah ini dia. Kalau ikut Tuhan, kita mau cari apa? Berkat-berkat jasmani. Tuhan, aku bertobat kan aku sudah sakit 10 tahun, aku gak sembuh-sembuh. Aku minta kesembuhan. Nah, tujuannya apa? Tak kesembuhan. Tuhan, aku hidup kekurangan terus. Perekonomianku susah, kerja sana, kerja sini gak bisa. Tolong Tuhan buka jalan supaya aku perekonomianku pulih. Tolong pulihkan Tuhan perekonomianku. Atau kalau keluarganya bermasalah, keluargaku bermasalah Tuhan sudah puluhan tahun. Aku mohon Tuhan campur tangan, pulihkan keluargaku. Intinya semua siapa? Semua siapa? Aku. Cari berkat untuk aku, cari pemulihan untuk aku, ya, cari sejahtera untuk aku. Sama kayak murid-muridnya kemarin, ya, murid-murid Tuhan Yesus. Sama, carinya untuk kesenanganku. Nah, ini yang berbahaya kalau kita ngikut Tuhan. Ya, kalau bagi kami hamba Tuhan itu, ya, Tuhan pakailah aku. Pakailah aku ini sebenarnya ada agenda tersembunyi di balik pakailah aku ini. Bukan tulus kadang-kadang mau melayani Tuhan, pengen jadi pendeta terkenal, ya kan? Tuhan pakailah aku supaya aku nih khotbah dipanggil di mana-mana, ya kan, nanti aku diamplopi. Tuhan pakailah aku supaya aku nih bisa menyembuhkan orang, punya mukjizat ini itu, supaya orang kalau aku jamah atau bayanganku saja bisa sembuh, terkenal akunya. Ada agenda-agenda tersembunyi. Nah, jarang seorang hamba Tuhan itu kayak kami ini, ya, kayak kita ini, yang kalau pengen jadi hamba Tuhan itu kalau merasa gini, kalau Tuhan nggak pakai, kenapa rupanya? Tuhan kan bebas mau pakai orang siapa aja. Kalau saya menjadi hamba Tuhan, saya tidak dipakai sama Tuhan, nggak masalah harusnya. Nah, tapi kan saya recok gitu ya, sibuk, semua cari kepentingan aku. Ya, kalau kita nggak punya karunia, kalau kita nggak punya dikasih karunia apa, nggak terkenal, nggak apa, sebenarnya itu kan nggak apa-apa, nggak masalah, ya, nggak masalah itu, ya, tidak apa-apa. Yang penting kita tuh jadi murid Tuhan itu yang ngerti gitulah apa didikan Tuhan. Jangan kayak murid-muridnya Tuhan Yesus waktu itu, ya. Kita jadi murid yang ngerti supaya kalau kita ngerti itu kita berkenan, kita memuaskan, kita menyenangkan hati Bapa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menyenangkan hati Bapa, kalau kita berkenan di hadapan Bapa, barulah di situ Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Ya, Roh Kudus itu kan rohnya Allah, ya. Iya kan? Setuju kita semua ya. Roh Kudus itu rohnya Allah. Bayangkan rohnya Allah, apakah akan diberikan kepada orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri? Kan enggak. Roh Allah akan diberikan kepada orang yang sejalan, selaras, sepikiran dengan Allah sendiri. Ya kan? Maka di situ di ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, 10 hari lagi, bukan 10 hari ya, minggu depan tanggal 5, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan memperingati hari Pentakosta. Di situ hari turunnya Roh Kudus. Benar ya? Bukan salah ya? Hari turunnya Roh Kudus. Nah, kalau kita gereja yang dulu, kita kan heboh kali gitu ya. Heboh kali. Mau turunnya Roh Kudus itu kita doa nih 10 malam. Semalam-malaman suntuk berdoa sampai masuk angin gitu kan. Ya kan? 10
10 hari 10 malam, kalau perlu puasa. Minta apa? Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus kan biasanya, Tuhan curahkanlah kami Roh Kudus. Nanti ditandainya dengan apa? Bahasa roh, ya kan? Tandainya kan dengan itu. Nah, itulah yang saya pikir yang apa? Menyesatkan gitu loh. Menyesatkan itu. Kenapa menyesatkan? Namanya Roh Allah, gak usah kita minta-minta. Ya, tidak usah kita minta-minta sama Tuhan. Kalau hidupmu berkenan, kalau hidupmu kudus, kalau hidupmu suci, Roh Allah itu langsung turun karena Tuhan udah janji. Gak usah diminta-minta, apalagi sampai belajar bahasa roh. Nah, sekali lagi, satu lagi bahasa roh, ya. Bahasa roh itu adalah salah satu, ingat ya, salah satu dari sekian banyak karunia Roh Kudus. Namanya karunia. Karunia itu sama dengan kado, sama dengan pemberian, sama dengan hadiah. Iya. Hadiah itu kan gak kita minta-minta apa isinya. Kasihlah aku hadiah isinya sepatu. Enak kali. Enggak ya. Itu hanya salah satu karunia. Jadi kepenuhan roh. Nah, nanti kita akan belajar ini. Minggu-minggu ini kita akan belajar bagaimana kalau orang yang dipimpin roh. Kepenuhan roh itu bukan satu-satunya ditandai oleh bahasa roh. Ingat ya Bapak Ibu, saya bukan anti bahasa roh. Gereja kita tidak anti bahasa roh. Kalau memang Tuhan kasih karunia itu silahkan pakai. Untuk siapa? Kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Bukan mau bangga-banggaan bisa bahasa roh. Gak boleh. Apalagi bahasa rohnya gak tulus, cuman belajar, cuman ikut-ikutan. Tidak boleh. Ya Bapak Ibu, tidak boleh. Saya sampai sekarang saya minta karunia bahasa roh, Tuhan gak kasih. Tapi Tuhan kasih karunia yang lain. Banyak Tuhan kasih karunia sama saya. Ya, banyak. Contoh satu hal, karunia mengajar. Saya kalau mengajar, puji Tuhan, orang ngerti. Ya, orang paham. Itu karunia mengajar namanya. Ya, nggak semua orang diberi karunia itu. Sama dengan bahasa roh, sampai nangis doa puasa, nggak bisa. Bahasa rohnya tertentu aja saya. Kalau pas memang saya benar-benar pas lagi koneksinya apa signalnya tinggi gitu ya memang bisa, tapi itu sudah segitu aja. Ya, bukan anti ya Bapak Ibu, tapi nggak boleh kita sembarangan di hadapan terus minta-minta karunia bahasa roh. Tidak. Ya, tidak, bukan itu. Jadi di ayat yang ke-7 paling penting. Ketika kita mencoba mengatur Tuhan, termasuk minta bahasa roh, termasuk minta karunia roh, ya. Kalau kita coba-coba mengatur Tuhan dengan tujuan diri sendiri. Mungkin kita bisa bilang, enggak Bu, bukan diri sendiri, memang untuk pelayanan. Cek lagi diri kita, cek lagi. Ya. Seringkali kita itu punya maksud-maksud tersembunyi. Seringkali. Misalnya, sedikit sih, saya mau ngomong gini supaya orang begini sama saya. Ya. Di dalam omongan kita itu termasuklah situ, terdapatlah di situ kesombongan tanpa kita sadar. Termasuklah di situ bahkan sampai mau bohong kadang-kadang. Supaya orang apa? Menghormati kita. Supaya orang nggak sepelekan kita. Ya, kita tuh sering kayak gitu. Ya, kita kasih persembahan ke gereja, saya mau kasihlah segini. Ya, kita punya janji iman ke gereja, saya mau kasih janji iman. Ya, kalau kita di TK itu ya Bu ya, kalau mau Natal kan kita bikin janji iman. Kan ditulis listnya gitu ya. Tulisnya besar-besar gitu kan. Kita mau kasih sekian ratus ribu. Ya, supaya apa? Nah, supaya dilihat orang malu kalau nulisnya kecil. Padahal kadang nyatanya nggak dikasihnya itu. Serius. Ya, cuman karena apa ya? Pengen sanjungan, pengen pujian, pengen dihormati orang. Gitu. Nah, yang kayak gitu kita mulai kikis ya. Omongan juga, oh aku tuh orangnya gini-gini, aku tuh nggak bisa berubah. Nah, ini bahaya nih orang yang kayak gini nih. Aku nggak bisa berubah. Kenapa nggak bisa berubah? Di dalam Tuhan semua orang bisa berubah. Amin ya. Berubah untuk lebih baik. Kalau namanya berubah, nggak pernah berubah lebih jahat. Harus lebih baik. Ya, jangan. Ya, jangan seperti murid-murid semua mau
untuk kepentingan diri, untuk kepentingan diri, untuk kepuasan diri. Enggak. Tuhan punya rencana, ya. Jadi kalau kita murid yang berkenan, maka baru bisalah Roh Kudus itu kita terima. Baru bisa. Nggak mungkin Roh Allah akan berjalan dengan orang yang najis. Najis bibir, najis pikiran, yang najis perbuatan apalagi. Najis itu bukan terus makan babi. Najis itu adalah sikap, tindakan, perkataan, pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Itu kenajisan. Najis sama dengan kotor, tidak kudus. Ya, Roh Kudus nggak akan kasih kita itu. Jadi mari kita hidup berkenan, hidup suci di hadapan Tuhan. Kita benar-benar jadi murid Tuhan yang ngerti tentang firman Tuhan. Ya, nah terus gunanya apa? Kalau kita sudah terima Roh Kudus, kita dapat apa? Gunanya apa? Kita diselamatkan, kita dapat Roh Kudus. Fungsinya apa? Kita baca ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Kamu menerima kuasa. Kuasa di sini artinya kemampuan. Yang tadinya kita nggak sanggup, tadinya kita nggak bisa hidup kudus, tadinya kita nggak bisa menyenangkan Tuhan, kita nggak mampu jadi saksi, ya, kita nggak mampu hidup benar. Tuhan akan berikan kemampuan itu dengan Roh Kudus. Manusia kita akui, daging kita ini lemah, ya. Mau bangun pagi, doa pagi itu lemah, ngantuk, dingin, capek, lemah. Mau datang berdoa, mau baca Alkitab, ngantuk. Mau baca buku rohani, ngantuk. Lebih enak nonton bola, lebih enak main game. Itu lebih enak daripada dengar firman Tuhan. Lebih enak, ya, itu saya akui. Nah, tapi kalau kita mau taat, kalau kita mau haus sama Tuhan, kalau kita mau jadi murid yang dengar-dengaran, nekat ngotot gitu ya, Roh Kudus tuh pasti akan tolong kita, kasih kemampuan. Itu gunanya Roh Kudus sama kita. Jadi Roh Kudus bukan untuk dipamerkan, bukan untuk pamer-pamer bahasa roh, enggak. Bukan untuk pamer-pamer kehebat-hebatan di depan mimbar ini, enggak. Ya, Roh Kudus untuk menguatkan kita menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Itu gunanya. Nah, kalau kita sudah sempurna, kalau kita makin baik, makin indah di hadapan Tuhan, tugas kita apa? Ayat yang ke-8 masih, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksiku di Yerusalem. Yerusalem adalah murid-muridnya, di seluruh Yudea, mulai menyebar dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu hari sini saya pernah tanya sama saya, di mana nyampu ujung bumi itu? Ini saya yang tanya. Itu pertanyaan bagus sekali loh. Ujung bumi itu mana? Ada yang tahu? Mana ujung bumi? Katanya kita memberitakan Injil, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, bumi kan bulat ya, bulat buminya. Kalau kita jalan dari tempat kita ini, kita mau cari ujung bumi, kita jalan terus. Kita bayangkan ini jalan terus kan, jalan terus. Habisnya di mana? Habisnya di sini kan, ujungnya kan ini. Kan kita jalan dari sini, jalan, bumi kan bulat kan. Nah, kita jalan terus, baliknya kemana? Habisnya di mana? Di tempat kita berdiri ini kan. Inilah ujung bumi. Di tempat kita berdiri, di mana kita berada, dimanapun kita berada, di keluarga apapun, di pekerjaan apapun, ini ujung bumi kita. Tugas kita jadi apa? Jadi saksinya Kristus. Saksinya Kristus artinya memberitakan tentang kemuliaan Kristus, kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Ya, itu kita apakan? Bukan kita cuma omongan. Salah kalau kita cuma ngomong, Tuhan itu baik. Ya, setan juga bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah hebat. Allah adalah Tuhan. Setan juga mengakui itu Allah adalah Tuhan. Setan
diakui, bukan cuma ngaku, tapi harus ditunjukkan. Allahnya adalah Allah yang mulia. Kamu saksinya mulia tidak? Allahnya adalah Allah yang baik. Kamu baik atau tidak? Ya kan? Allahnya Allah yang kudus. Hidup kita kudus atau tidak? Benar atau tidak? Allah adalah Allah kebenaran. Kita benar atau tidak? Allahnya Allah yang suka berkorban. Apakah kita suka berkorban bagi orang lain, apa cuma mentingin diri sendiri? Itu loh jadi saksinya Tuhan. Itu tugas kita. Itu saksinya Tuhan. Kalau kita ngomong kita ini Kristen, pengikut Kristus, tugasnya jadi saksi. Saksi bukan cuma ngomong aja. Kalau ngomong aja semua orang bisa. Ya, iblis juga bisa ngomong doang, ngomong doang. Hidupnya loh. Jadi nggak usah kita mimpi, saya mau jadi penginjil Bu, saya kemana ke gunung-gunung sana. Boleh lah, memang sudah ada yang tugas di sana. Kan kita nggak punya keterbatasan kita ini kan. Kita nggak punya dana, nggak punya apa, kita bisa jangkau pedalaman sana. Nggak usah mimpi itu dulu. Di sini dulu, apakah kamu jadi saksi Kristus di keluargamu atau tidak? Jadi bapak yang teladan atau enggak? Jadi ibu yang teladan atau tidak? Jadi anak yang taat orang tua atau tidak? Anak-anak yang berprestasi atau tidak? Itu dulu. Ya Bapak Ibu. Ya. Saya mau ngajak kita bersama-sama berjuang. Kita bersama-sama ini. Kita mau pantas dipeluk sama Tuhan nih. Kita mau pantas. Kita ada lagu tuh, bila kapan aku boleh datang Tuhan. Memandang wajah Tuhan. Kita pandang wajah Pak Jokowi aja rasanya kayak gitu ya. Wah Pak Jokowi, kayak gitu ya. Itu pandang cuma Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi lihat dada, kasih lempar kaos gitu. Waduh rasanya, kayak gitu. Apalagi Tuhan yang punya kerajaan ini semua. Kalau kita dipandang Tuhan, tuh Bapak Ibu, rasanya kayak gimana ya kan? Peluk sama Tuhan itu, yuk masuk, yuk makan, yuk kata Tuhan. Bayangkan itu tiap hari Bapak Ibu. Ayo kita berubah terus supaya layak, pantas di hadapan Tuhan. Ya, hari-hari ini, minggu-minggu ini silakan Bapak Ibu boleh berdoa puasa, boleh berdoa secara khusus sama Tuhan untuk semakin dekat sama Tuhan. Ya, kita nanti hari Rabu kita ketemu juga di Family Fellowship. Kita akan bahas lagi betapa kasih Tuhan itu sama kita ya. Kita makin dekat sama Tuhan, kita belajar lagi, belajar terus sampai kita itu ngerti. Sampai kita ngerti, kemudian kita bisa terapkan itu dalam hidup kita. Kalau kita nggak ngerti percuma juga. Ya, percuma juga. Jadi GSKI Bali, GSKI secara umum akan menyampaikan kepada Bapak Ibu pengajaran-pengajaran yang memang Tuhan berikan ya. Kita mau kembali ke Alkitab, kita mau belajar sungguh. Jadi gereja GSKI adalah gereja yang beda. Memang beda. Saya harap ini adalah menjadi gereja terakhir Bapak Ibu. Saya harap itu, jangan pindah-pindah gereja lagi. Saya harap ini menjadi gereja terakhir. Kalaupun saya meninggal dunia, harus ada yang menggantikan. Jadi gereja terakhir, gereja yang mengajarkan kebenaran kepada Bapak Ibu. Saya nggak mau gereja ini cuma jasa liturgi gereja aja, jasa doain orang. Saya nggak mau itu. Ya, kalau mau berdoa, Bapak Ibu sudah mulai harus belajar berdoa sendiri. Jangan apa-apa doakan ya Bu, doakan ya Bu. Saya bukan dukun mau doakan. Bapak Ibu bisa langsung koneksi sama Tuhan kalau Bapak Ibu sungguh mencari Tuhan. Cari hantu aja bisa dapat ya kan? Cari hantu itu kan kalau orang betapa semedi gitu kan, bakar-bakar apa, lilin, dupa segala, datang hantunya kan? Hantu aja datang. Apalagi Tuhan Bapak Ibu kalau kita cari sungguh-sungguh, bukan harus bakar dupa ya, bukan harus semedi di gua di bawah pohon enggak. Tapi cari Tuhan dengan hati yang rindu ya sama Tuhan ya, hati yang rindu. Terus ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita, walaupun kesulitan,
Walaupun kita susah, walaupun kita harus kerja keras, walaupun jabatan kita nggak naik-naik, ya kan, walaupun saya jadi jabatan nggak terkenal, biasa aja gitu. Bukan salah. Masalah sesungguhnya adalah apakah kita ini Tuhan tuh lihat kita tuh senang gitu loh Tuhan. Amin ya? Amin, haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini selesai. Kita mau sambung lagi di acara Family Fellowship hari Rabu ya. Bapak Ibu datang ya Nek ya. Datang ya, beda ya.